Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga, sampai dunia penuh dengan terang tentang Dia yang mulia yang menderita agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi suara selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi serap selamanya buat Kristus. Baik, kami ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Bab 74, judulnya Getsemani. 2 bab sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana setelah perjamuan Paskah, kemudian Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah karena Dia tahu apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya ketika Yesus nanti akan menghadapi suatu peristiwa yang di Bukit Golgota. Nah, setelah mereka dari perjamuan Paskah itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Seperti biasanya Yesus ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Di sana mereka merenung dan berdoa berhubungan dengan Tuhan. Dan di dalam perjalanan ini Yesus dengan murid-muridnya asik bercakap-cakap. Yesus tetap masih memberikan pengajaran kepada murid-muridnya ini. Dan tetapi dikatakan mendekati Taman Getsemani, Yesus terdiam dengan perasaan yang aneh. Dia sudah sering mengunjungi tempat itu, tetapi pada saat itu hatinya atau suasana hatinya berubah drastis. Ketika Yesus menghadapi tantangan, dia selalu yakin bahwa Bapanya yang di surga tidak pernah akan meninggalkan dia. Dia yakin bahwa Bapanya akan selalu menolong dia, memberikan kekuatan kepadanya karena dia tahu Yesus selalu melakukan yang berkenan di hadirat Tuhan. Tetapi dikatakan dalam tulisan ini bahwa nampaknya Yesus terpisah dari hadirat Allah. Dia terpisah dari hadirat Allah karena apa? Karena dia menghadapi kesalahan-kesalahan manusia yang harus ditanggungnya. Saya ketika membaca bab ini atau pelajaran ini, saya merenungkan dalam diri saya. Karena di sini dikatakan begitu beratnya apa yang ditanggung oleh Yesus. Sehingga dikatakan tubuhnya gemetar seakan-akan ia hampir jatuh. Oleh karena beban yang harus dia pikul,
beban dosa-dosa manusia yang harus dia pikul. Sehingga saya berpikir, ketika saya berbuat dosa, ya, ketika saya marah, ketika saya melakukan pelanggaran, inilah yang ditanggung oleh Yesus. Sampai dikatakan tubuhnya gemetar. Dan ketika murid-murid melihat Yesus, wajahnya berubah, pucat, dengan kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga murid-muridnya harus menopang Yesus. Dikatakan, ini mungkin kita pernah mengalami hal ini ketika kita dalam masalah yang berat. Kadang-kadang kita seperti mau berteriak kepada siapa? Tuhan, Tuhan, tolong. Seperti masalah itu kita tidak mampu memikulnya. Dan ini juga dirasakan oleh Yesus, dialami oleh Yesus. Dikatakan, ia mengerang keras-keras. Kata mengerang itu berarti katanya seperti dia apa? Berteriak, ya. Seolah-olah sedang menderita di bawah tekanan beban yang hebat. Sehingga dikatakan 2 kali sahabat-sahabatnya menopang dia. Kalau tidak, ia akan jatuh ke tanah. Ini yang beban yang dialami oleh Yesus. Dan ketika mereka sudah mau masuk ke taman, dia katakan kepada murid-muridnya yang lain untuk tinggal di sini, dan dia masuk ke dalam taman itu bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, tinggallah kamu di sini, berjaga-jagalah sertaku. Dan ia pun pergi agak jauh, di sana dia berdoa pada Bapanya yang di surga. Dan di dalam pergumulannya, di dalam tekanannya yang berat itu, dikatakan Yesus tidak menggunakan keilahiannya untuk menghindari sengsara itu. Sebagai manusia, ia harus menderita akibat dosa manusia, sebab manusia ia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran. Jadi yang dia derita, yang dia pikul saat itu adalah murka Allah kepada manusia karena dosa manusia. Ketika Kristus merasakan persatuannya dengan Bapanya diputuskan, ia khawatir. Jangan-jangan dalam sifat manusianya ia tidak sanggup menanggung pergumulan yang mendatang. Inilah yang juga membebani Yesus saat itu. Bukan hanya menanggung dosa manusia, tetapi dia khawatir. Karena dengan kemanusiaannya itu dan hubungannya yang dengan Bapanya dia rasakan terputus, dia khawatir jangan-jangan dia tidak sanggup untuk menanggung pergumulan yang akan dia jalani seterusnya. Nah, ketika Yesus juga dalam keadaan seperti itu, setan juga merasa khawatir. Dia merasa khawatir jangan sampai dia kalah terhadap Yesus pada waktu itu. Karena kalau dia kalah pada pertarungan yang terakhir itu, maka dikatakan kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi milik Kristus. Itu sebabnya dikatakan setan mulai menggoda Yesus. Dia mulai menyerang Yesus. Dia menyerang mental Yesus. Dia ingin kalau orang sudah mentalnya sudah jatuh, pasti gampang untuk apa? Ya, jatuh dalam pencobaan. Contohnya kalau kita dibilang kamu sakit Leli, kamu sakit. Dia akan berpikir terus dan dia akan jadi apa? Sakit. Dan ini yang dibuat oleh setan. Dia katakan, dan apakah yang akan didapat dengan pengorbanan ini? Ini yang dia bisikan kepada siapa? Kepada Yesus. Alangkah tidak berpengharapan tampaknya kesalahan manusia dan sifatnya yang tidak berterima kasih. Dalam keadaan yang paling sulit, setan menekan keadaan itu ke atas penebus. Dia katakan bahkan di bangsa, umat-umat yang kamu sudah pilih sekalipun sudah apa? Menolak engkau. Itu yang dia bisikan kepada Yesus. Dia ingin melemahkan Yesus. Bahkan dikatakan salah seorang muridmu saja, salah seorang muridmu sendiri,
dia tidak mendengar petunjukmu, dan yang paling terkemuka dalam kegiatan sidang akan menyerahkan engkau. Itu yang dibisikkan oleh setan kepada siapa? Yesus. Bangsa pilihanmu, bahkan murid-muridmu akan meninggalkan engkau, dan seorang murid yang biasanya paling depan, dia akan apa? Menyangkal engkau. Beban pergumulan yang sangat hebat ini menekan Yesus. Sehingga dikatakan di sini, pergumulan itu begitu hebat, seakan-akan dia tidak mampu untuk memikulnya. Dan di malam hari itu, embun malam yang dingin jatuh ke atas tubuhnya yang sedang tersungkur, tetapi ia tidak menghiraukannya. Dan dari bibir Yesus keluarlah kata-kata yang pahit. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Inilah yang keluar dari apa? Mulut Yesus. Dikatakan ini sebuah seruan yang pahit keluar dari mulut Yesus oleh karena beban berat yang dia apa? Yang dia derita. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Di saat-saat seperti ini, tentunya Yesus sangat membutuhkan simpati dari sahabat-sahabatnya. Tetapi dikatakan setelah dia berdiri dengan susah payah terhuyung-huyung di tempat itu, ia mendatangi sahabat-sahabatnya, dan ternyata di sana sahabat-sahabatnya sedang apa? Sedang tertidur. Di mana Petrus yang mengatakan bahwa kalaupun mereka semua meninggalkan Yesus, dia akan apa? Dia tidak akan meninggalkan Yesus. Bahkan dia rela mati menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Tetapi pada malam hari itu, ketika Yesus sedang membutuhkan bantuan mereka, simpati mereka, dukungan mereka, mereka sedang apa? Sedang tertidur. Ini 3 murid pilihan Yesus yang selalu ada dekat dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, selalu dia membawa 3 sahabatnya ini. Tetapi mereka semua sedang tertidur. Dan Yohanes dikatakan yang seringkali bersandar di dada Yesus pun sedang tertidur. Seharusnya dia terbangun dan bersama-sama dengan Yesus berdoa untuk Yesus. Dan di sini katakan murid-muridnya terjaga mendengar suara Yesus, tetapi mereka hampir tidak mengenal dia, oleh karena wajahnya yang sangat berubah oleh duka cita. Ketika menyapa Petrus, Yesus berkata, "Hai Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Petrus tertidur. Orang yang selalu berkata kepada Yesus bahwa dia siap mati untuk Yesus, sekarang dia sedang apa? Sedang tertidur. Dan di sini dikatakan 3 kali ia mengucapkan doa itu. 3 kali kemanusiaan telah menganjur surut dari pengorbanan yang terakhir dan yang paling hebat itu. Tetapi sekarang sejarah umat manusia terbayang di hadapan penebus dunia. 3 kali dia balik berdoa kepada Bapanya yang di surga. Karena dia tidak mampu sebagai manusia untuk menanggung itu. Tetapi terbayang di hadapan Yesus sebagai penebus dunia nasib manusia ini. Apa yang akan terjadi dengan manusia apabila ia tidak menanggung derita itu. Dan dikatakan ia tidak akan berbalik dari tugasnya. Ia akan menjadi pendamaian bagi bangsa manusia yang telah gemar melakukan dosa. Gemar melakukan dosa. Inilah manusia. Yesus pun
akhirnya mengambil satu keputusan. Dia tidak akan berbalik dari tugasnya. Dia akan mati bagi manusia yang gemar melakukan apa? Dosa. Doanya sekarang hanya menyampaikan penyerahan. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Inilah yang keputusan yang diambil oleh Yesus. Dan keputusan ini membuat setan apa? Gemetar. Dia pikir dia akan berhasil untuk melemahkan Yesus agar Yesus tidak jadi mengorbankan hidupnya untuk manusia. Tetapi Yesus telah mengambil keputusan bahwa dia akan mati bagi manusia. Dan bagaimana suasana dalam kerajaan surga? Dikatakan di sini, malaikat-malaikat memandang derita Yesus. Mereka melihat Tuhan mereka dikelilingi oleh banyak sekali tentara setan. Keadaannya dibebani dengan suatu kengerian yang menakutkan dan gaib. Di surga sunyi senyap. Ini yang terjadi di surga. Malaikat-malaikat penghuni surga sedang memandang pada Yesus yang dikelilingi oleh setan dan tentara-tentaranya. Di surga dikatakan tidak ada kecapi yang dipetik. Sekiranya manusia yang fana dapat melihat kerelaan bala tentara malaikat ketika dalam kesedihan yang tidak diungkapkan, mereka memperhatikan Bapa memisahkan sinar terang, kasih dan kemuliaannya dari anaknya yang kekasih. Mereka akan mengerti lebih baik betapa menjijikkan dosa itu pada pemandangannya. Ini kalimat sebenarnya ini akan menemplak kita. Menjijikkan dosa itu. Karena inilah yang membuat Yesus seakan-akan tidak mampu menopang dirinya sendiri. Karena dia menanggung dosa manusia. Bahkan dikatakan dunia-dunia yang tidak jatuh. Dan malaikat-malaikat di surga telah memperhatikan dengan perhatian besar ketika pertentangan itu hampir akan berakhir. Dunia-dunia yang lain juga dikatakan memperhatikan apa yang terjadi pada saat itu. Malaikat datang kepada Yesus ketika dia dalam pergumulan yang hebat itu, bukan untuk mengambil cawan itu dari tangan Kristus, melainkan hendak menguatkan dia untuk meminumnya dengan jaminan kasih Bapa. Jadi dalam keadaan Yesus tertekan, datanglah malaikat kepada Yesus, tetapi bukan untuk mengambil cawan penderitaan itu. Tetapi malaikat itu datang untuk memberikan kekuatan kepada Yesus dengan jaminan kasih Bapanya. Ia datang hendak memberikan kuasa pemohon manusia ilahi itu. Ia mengalihkan perhatiannya kepada langit yang terbuka dan mengatakan kepadanya tentang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan sebagai akibat penderitaannya. Ia memastikan kepadanya bahwa Bapanya lebih besar dan lebih berkuasa daripada setan. Inilah yang malaikat ini katakan kepada Yesus. Dia memberikan kekuatan kepada Yesus, mengatakan bahwa Bapanya lebih besar dan lebih berkuasa daripada setan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bila kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, jangan memikirkan masalah itu saja. Tetapi yang kita pikirkan adalah Bapa kita lebih besar daripada setan. Dan dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan dikatakan bahwa murid-murid yang sedang tertidur tiba-tiba dijagakan oleh terang yang mengelilingi juru selamat. Murid-murid yang tadinya sedang tertidur, mereka terbangun oleh karena terang yang memiliki juru selamat mereka. Dan sambil memandang dengan sedihnya kepada mereka, ia berkata kepada murid-muridnya, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Murid-muridnya yang terbangun oleh karena melihat Yesus yang diselimuti oleh terang kemuliaan, tetapi Yesus katakan, "Tidurlah sekarang." Dan pada saat dia mengucapkan perkataan itu,
ia mendengar langkah kaki orang banyak mencari dia dan berkata, "Bangunlah kamu, marilah kita pergi karena dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Orang-orang datang kepada Yesus dan Yesus pun bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret." Yesus katakan, "Akulah dia yang kamu cari itu." Saudara-saudara, malaikat itu mengundurkan diri dan terang itu pun lenyaplah. Terang yang mengelilingi Yesus itu adalah terang malaikat. Dan ketika orang-orang banyak itu, serdadu-serdadu, imam-imam yang datang kepada Yesus, pada saat itu dikatakan ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka terjatuh di hadapan Yesus. Sangat luar biasa. Mereka terjatuh di hadapan Yesus dan malaikat yang mendampingi Yesus itu pun mengundurkan diri. Ada sesuatu yang mereka lihat di hadapan Yesus sehingga mereka tersungkur di hadapan Yesus. Dan pemandangan ini tidak berjalan lama, tetapi hati manusia yang sudah dipenuhi oleh setan, yang sudah dirasuki oleh setan, langsung bangun saat itu juga, dan mereka pun menangkap Yesus saat itu. Dan ketika murid-murid melihat kejadian ini, mereka berpikir bahwa pasti Yesus akan berusaha untuk menghindari hal ini. Pasti Yesus akan dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi apa yang dilihat? Dikatakan Yesus tidak berbuat apa-apa. Yesus tidak berbuat apa-apa. Bahkan Yudas pun saat itu yang menyerahkan Yesus, mencium Yesus saat itu, dia berpikir bahwa gurunya ini pasti akan menghindar dari apa yang akan dibuat oleh imam-imam atau serdadu-serdadu yang akan menangkap Yesus. Tetapi apa yang mereka pikirkan itu tidak terjadi, oleh karena Yesus tidak berbuat apa-apa. Dia membiarkan dirinya ditangkap oleh serdadu-serdadu itu. Karena Yesus tidak berbuat apa-apa, maka Petrus pun bertindak. Apa yang dibuat Petrus? Dia mengambil pedang dari sarungnya dan dia pun menebas telinga dari salah seorang yang ada pada saat itu. Dia ingin membela gurunya dengan cara dia. Tetapi apa kata Yesus? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Karena dikatakan, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Inilah cara Petrus. Dia berpikir sangat pendek. Dia coba untuk melindungi gurunya dengan caranya sendiri. Saudara-saudara sekalian, murid-murid ketakutan ketika mereka melihat Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan diikat. Mereka merasa sakit hati karena ia membiarkan penghinaan ini kepada dirinya dan kepada mereka. Mereka tidak dapat mengerti tingkah lakunya dan mereka menyerahkan dia karena menyerah kepada orang banyak. Dalam kemarahan dan ketakutan mereka, Petrus menganjurkan untuk meluputkan diri mereka sendiri. Untuk mengikuti anjuran ini, mereka semuanya lari meninggalkan dia. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Yesus selalu mengamarkan kita saat ini untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena setan berusaha keras untuk menjatuhkan kita. Dia tidak berhasil untuk menggagalkan rencana penebusan itu. Dia tidak berhasil melemahkan Yesus. Dan saat ini dia sedang berusaha untuk menggagalkan kita. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi Yesus sebagaimana nasihat yang diberikan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa, berjaga, karena kita ini lemah. Roh penurut tetapi daging lemah. Kita sering jatuh dalam kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Tapi dikatakan bahwa Bapa kita, Dia selalu memberikan kita kekuatan. Setiap hari kita selalu jatuh, mungkin karena kesombongan kita merasa lebih baik,
Mungkin kita melihat orang lain dan kita membicarakan mereka, hal-hal yang mungkin kita anggap itu sepele, tetapi sudah kita berbuat dosa. Kita selalu, makanya ditulis dalam tulisan hamba Tuhan, biarlah kita selalu merenungkan peristiwa Taman Getsemani dan peristiwa Golgota, sehingga kita dapat merasakan bagaimana pengorbanan Yesus. Dia jatuh berkali-kali, dia tidak mampu menanggung beban berat itu, karena dia menanggung dosa kita. Marilah kita senantiasa mengingat himbauan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertelut bersama-sama Pak Madep mendoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami, memelihara kami, dan memberkati kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami begitu tertarik akan pelajaran pada pagi hari ini, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi seluruh umat manusia, sehingga mampu untuk menghapus semua dosa-dosa manusia bagi dirinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya Tuhan kami, yang kami sembah, Bapa di surga ya Tuhan, hamba memohon kiranya Tuhan memberkati akan pekerja-pekerja di kantor ini ya Tuhan, baik pimpinan kami, Bapak Perangin-angin, Bapak Wendel Mandulang, dan Bapak Sihotang, yang saat pada pagi hari ini sedang rapat di divisi. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami, agar semua apa yang dibicarakan semuanya itu setuju dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami hendak melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan akan senantiasa iringi kami, agar segala yang akan kami lakukan semuanya itu memberikan kemajuan bagi pekerjaan Tuhan di kantor ini. Ya Tuhan, kami doakan khusus kepada Bapak Afdal Daniel dan grup dari Hope Channel Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pekerja, Bapak Afdal Daniel dan keluarganya, beserta Hope Channel Indonesia, seluruh staf dan karyawannya. Tuhan akan memberkati kehidupan yang lebih baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semuanya ya Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memeliharakan kami, seluruh keluarga kami, dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan rencana KKR yang akan diselenggarakan pada minggu-minggu mendatang, minggu ini ya Tuhan, di mana Tuhan tahu bagaimana akan dilaksanakan KKR ini. Tuhan akan mempersiapkan jiwa-jiwa bagi kami, agar semuanya itu mendapatkan firman-Mu yang lebih baik, dan perkembangan pertumbuhan keanggotaan Gereja Masih Advent ini akan lebih leluasa ya Tuhan. Kiranya doakan juga negara Indonesia ini
yang memiliki presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang baru. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka agar situasi negara kami semuanya menjadi lebih baik ya Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, seluruh rakyat Indonesia, agar Tuhan dapat bersatu padu untuk memajukan, memakmurkan negara kita ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu selalu di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, agar kami senantiasa diselamatkan dalam kehidupan kami ini, dan Tuhan senantiasa memberkati bagi kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan mengetahui akan semua rencana, semua doa-doa kami semuanya. Kiranya semua kebaikan semuanya ini dapat bermanfaat bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin.